Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam amma ba'du. الفتح لما أغلق والختيم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عالم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا محمد المختار وآله أظهر وصحبه الخير داد نعم الإفضال. وقال الله تعالى في قرآن الكريم وهو أسباق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال نبينا محمد من جرى علما فكأنما جراني من صف علما فكأنما صفاني من جلس علما فكأنما جلساني في الدنيا ومن جلسني في الدنيا أجلستم يوم القيامة. Jamaah salat subuh Masjid Al-Latifah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lain, yaitu keutamaan, yaitu kemuliaan yang ada terdapat pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita masuk bulan suci Ramadan, marilah kita tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati. Kita punya jiwa, marilah kita bersihkan jiwa. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan perperangan antara kita dengan melawan syahwat dan hawa nafsu. Syahwat dan hawa nafsu adalah musuh yang besar, perjuangan yang besar, musuh yang hebat. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabat, "Ya sahibi, rajana min jihadil asghar ilal jihadil akbar." Wahai para sahabat, kita telah usai dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah usai dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah usai dari melawan musuh-musuh yang kecil menuju melawan musuh-musuh yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin 313 orang ini melawan ribuan pasukan orang kafir? Kamu bilang ini adalah perjuangan yang kecil." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, ini adalah perjuangan yang kecil. Ada lagi yang lebih besar. Ada lagi perjuangan yang lebih besar. Ada lagi musuh-musuh yang lebih besar, yaitu melawan syahwat dan hawa nafsu." Syahwat dan hawa nafsu adalah musuh yang lebih besar, musuh yang hebat daripada ribuan orang kafir, musuh yang hebat daripada iblis. Karena syahwat dan hawa nafsu hanya bisa dilawan dengan sendiri, tidak dengan pasukan. Ketika Allah menciptakan akal dan Allah menciptakan hawa nafsu, Allah menciptakan akal langsung mengakui Allah sebagai Tuhannya. Akan tetapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ketika Allah menciptakan akal, "Ya akal, wahai akal, man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, "Aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku." Akal langsung mengakui dia sebagai hambanya. Akan tetapi ketika Allah menciptakan nafs, "Ya nafs, man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa kamu? Ketika nafsu menjawab, ana wa anta." Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Tidak ada hubungannya antara kau dan aku, ya Allah, kata nafsu. Jelas Allah murka, Allah marah, Allah angkat itu nafsu ke dalam neraka jahanam, neraka yang sangat panas. Selama ribuan tahun Allah rendam itu nafsu di dalam neraka yang panas. Setelah usai ribuan tahun, nafsu itu Allah angkat dan Allah pertanyakan lagi kepada nafsu, "Ya nafs, man ana wa man anta?" Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Kemudian nafsu menjawab,
Ana wa anta. Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Tidak ada hubungannya antara kau dan aku. Jelas Allah murka lagi, Allah marah lagi kepada nafsu. Kemudian nafsu Allah hukum, Allah rendam dalam neraka yang dingin selama ribuan tahun. Setelah usai ribuan tahun, Allah angkat lagi itu nafsu. Wahai nafsu, ya nafs, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Kemudian nafsu menjawab, ana wa anta. Saya adalah saya dan kamu adalah kamu ya Allah. Tidak ada hubungannya antara kau dan aku ya Allah. Tidak ada kapok-kapoknya ini nafsu. Kemudian Allah hukum di tempat yang terakhir, yaitu narul ju', neraka yang lapar. Setelah Allah murka, Allah angkat itu nafsu ke dalam narul ju', neraka yang lapar. Baru sebentar nafsu berkata, ya Allah, cukup sudah. Aku sanggup ribuan tahun dalam neraka yang panas. Aku sanggup ribuan tahun dalam neraka yang dingin. Akan tetapi aku tidak sanggup dalam neraka yang lapar ini. Kemudian nafsu berkata, asyhadu annaka rabbi wa anna abduka. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Baru nafsu mengakui sebagai Allah sebagai Tuhannya. Oleh karena itu, ulama-ulama zaman dahulu mereka selalu mendawamkan puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, supaya apa? Supaya syahwat dan hawa nafsunya terhindar dari perbuatan tercela. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perutnya dalam keadaan kenyang, tidak pernah perutnya dalam keadaan kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela mengganjar perutnya dengan sebongkah batu yang besar. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Harisah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya memiliki sebuah bubur gandum ini, maka nikmatilah ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Harisah, bawakanlah bubur gandum ini kepada Sayyidina Fatimah. Kemudian dibawa itu bubur dan gandum itu kepada Sayyidina Fatimah. Sampai bubur itu kepada Sayyidina Fatimah dan berkata Harisah, ya Fatimah, saya membawa bubur ini untukmu ya Fatimah. Kemudian apa kata Fatimah? Ya Harisah, bawalah bubur dan gandum ini kepada ayahku Muhammad, karena dia sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu, tidak pernah perutnya dalam keadaan kenyang, agar supaya apa? Supaya syahwat dan hawa nafsunya terjaga. Sampai-sampai ketika Siti Aisyah berada di atas makam Nabi, inda ma'alal qabrin Nabi, Siti Aisyah berkata, ya man kharaja minad dunya walam yashfa bannahu walau yadunuhu fissam. Kata Aisyah, wahai manusia yang wafat dalam keadaan lapar, wahai manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, tidak ada satupun sebuah roti yang kering masuk ke dalam perutmu. Wahai manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, wahai manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, begitu kosong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu menjaga syahwat dan hawa nafsunya. Oleh karena itu, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.